Selamat bertemu kembali. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran di bab 2, yaitu himpunan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep himpunan dan diagram Venn dan hubungan dua himpunan. Coba kalian perhatikan berbagai jenis hewan atau binatang berikut ini. Mereka memiliki ciri yang beragam, yang terkadang mirip atau sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh, ada hewan yang memiliki kaki, ada yang tidak memiliki, ada yang memiliki sayap, ada yang tidak. Kita bisa mengelompokkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan ciri tertentu yang mereka miliki. Misal, kita membuat kumpulan hewan berkaki 4. Maka hewan yang termasuk dalam kumpulan ini adalah kucing, kanguru, beruang, zebra, sapi, gajah, singa, dan berang-berang. Kita juga bisa membuat kelompok-kelompok hewan yang hidup di air, yaitu anggotanya adalah lumba-lumba, ikan, dan paus. Kumpulan hewan yang bisa terbang, yaitu flamingo, burung hantu, dan kupu-kupu. Bisa juga kumpulan hewan melata yang terdiri dari ular saja. Mungkin ada beberapa yang ingin mengkategorikan hewan ini dengan kriteria hewan berwarna indah atau hewan berlari cepat. Namun, jika diperhatikan, kedua kumpulan ini akan memiliki anggota yang beragam, karena anggotanya tergantung dari orang yang memilih anggota-anggota untuk himpunan tersebut. Misal, untuk kumpulan hewan berwarna indah, jika pemiliknya adalah pecinta warna hitam dan tidak suka warna terang, anggota hewan yang berwarna indah akan didominasi dengan hewan-hewan berwarna hitam. Sebaliknya, jika yang memilih adalah orang yang suka warna terang, ia akan memilih hewan-hewan yang berwarna terang. Kumpulan hewan berlari cepat juga begitu. Kriterianya sangat rancu, karena kita tidak tahu ukuran cepat itu seberapa. Nah, dari perbedaan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa 4 kumpulan yang pertama adalah termasuk himpunan, sedangkan kumpulan hewan yang berwarna indah dan kumpulan hewan yang berlari cepat bukan merupakan himpunan. Jadi jelas ya, yang termasuk himpunan adalah kelompok objek yang memiliki karakter sama dan definisinya jelas. Tidak menimbulkan kerancuan ketika kita memilih atau mendaftar anggotanya. Nah, notasi himpunan ditulis dengan huruf kapital. Misal, himpunan A ditulis A besar. Anggota himpunan dilambangkan dengan E yang disebut dengan elemen atau anggota. Sedangkan yang bukan anggota dilambangkan dengan E yang berisi tanda coret miring. Dalam matematika, anggota suatu himpunan dituliskan dalam 3 cara. Pertama, dengan mendaftarkan anggotanya. Kedua, dengan menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ketiga, dengan metode deskripsi. Contoh himpunan yang ditulis dengan mendaftarkan anggotanya. B sama dengan himpunan yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4. Contoh himpunan yang ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, misalkan dari himpunan B yang tadi ya. Caranya menyatakan adalah B sama dengan himpunan yang memiliki anggota X sedemikian hingga X kurang dari 5, di mana X elemen bilangan cacah. Kemudian, contoh himpunan yang ditulis dengan metode deskripsi. Tinggal ditulis B sama dengan himpunan yang anggotanya adalah bilangan cacah yang kurang dari 5. Ini beberapa contoh soal. Pertama, diketahui D adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian hingga X adalah kelipatan dari 6. Nah, jika kita disuruh menyatakan himpunan tersebut dengan cara mendaftar anggotanya, maka anggota himpunan D adalah himpunan yang beranggotakan 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kedua, diketahui B sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika kita diminta menyatakan himpunan tersebut dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, maka kita bisa tulis B itu adalah, misal, kita memilih itu adalah anggota bilangan asli. Jadi, kita bisa menulis B adalah bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 8. Atau bisa juga B adalah bilangan bulat di antara 0 dan 9. Jadi kita bebas menentukan deskripsinya, yang penting deskripsi yang kita gunakan itu adalah jelas. Kemudian yang ketiga, diketahui A adalah himpunan yang beranggotakan A, I, U, E, O. Nah, kita tahu kan A, I, U, E, O itu adalah huruf vokal. Jadi, jika kita menyatakan himpunan tersebut dengan notasi pembentuk himpunan, kita bisa tulis
A adalah himpunan yang beranggotakan X sedemikian hingga X adalah elemen huruf vokal. Seperti itu. Nah, dalam himpunan terdapat istilah kardinalitas himpunan, yaitu menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Biasanya kardinalitas atau jumlah anggota himpunan A disimbolkan dengan NA. Contoh, yang pertama, diketahui suatu himpunan H, yaitu himpunan nama-nama bulan dalam setahun. Tentukan kardinalitas himpunan H. Nah, pertama kita daftarkan dulu anggota H, karena H merupakan himpunan nama bulan dari dalam setahun. Jadi, anggota H adalah Januari, Februari, hingga Desember. Kita ketahui dalam setahun ada 12 bulan. Maka, NH atau kardinalitas dari H adalah 12. Contoh kedua, tentukan kardinalitas himpunan B yang merupakan himpunan bilangan prima yang kurang dari 24. Nah, kita daftarkan dulu anggota dari B, yaitu bilangan prima yang kurang dari 24 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Jadi, kita tinggal hitung jumlah anggotanya, yaitu 9. Jadi, kardinalitas B adalah 9. Selain itu, dalam himpunan juga dikenal beberapa jenis himpunan. Misal, himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan simbol seperti ini. Contoh, H adalah himpunan mamalia yang berkaki 1000. Apakah ada mamalia yang memiliki kaki 1000? Tidak ada ya. Maka, H itu tidak memiliki anggota atau ditulis seperti ini. Himpunan berhingga, yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga dan dapat dihitung. Contohnya, A adalah himpunan yang beranggotakan X sedemikian hingga X adalah elemen bilangan asli kurang dari 5. Maka A adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, anggota A itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang memiliki anggota tidak berhingga, contohnya himpunan bilangan ganjil, maka B itu adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya juga dikenal dengan istilah himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan. Lambang himpunan semesta adalah S. Contoh soal, diketahui suatu himpunan N yang terdiri dari kambing, sapi, dan kelinci. Sebutkan 3 himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan N. Nah, kita bisa memilih ciri-ciri apa saja yang menyatakan 3 benda atau 3 anggota dari N. Misal, kambing, sapi, dan kelinci adalah hewan. Jadi, kita bisa menggunakan kriteria S sama dengan kelompok nama-nama hewan. Kemudian, karena ketiganya memiliki 4 kaki, maka semesta yang bisa kita pilih juga adalah S sama dengan himpunan yang merupakan nama-nama hewan berkaki 4. Atau bisa juga kita mengambil ciri-ciri tempat hidupnya. Jadi kita bisa membuat S adalah himpunan nama-nama hewan yang hidup di darat. Ada berbagai macam pilihan dari semesta yang bisa kita pilih untuk suatu kriteria atau satu kelompok tertentu. Nah, contoh soal yang kedua, diketahui suatu himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Sebutkan 3 himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A. Kita bisa cari ya, A itu bisa anggota bilangan asli, bisa bilangan cacah, dan bisa bilangan bulat. Misal, yang pertama, S itu adalah kelompok himpunan bilangan cacah di antara 0 dan 5. Semesta yang kedua adalah S sama dengan himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 0, X kurang dari 5, di mana X elemen bilangan bulat. Contoh semesta yang ketiga adalah S sama dengan himpunan yang merupakan 4 anggota bilangan asli pertama. Nah, selanjutnya kita membahas subbab yang kedua, yaitu diagram Venn dan hubungan 2 himpunan. Untuk menyajikan suatu himpunan dan anggotanya secara visual, kita menggunakan diagram Venn. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar diagram Venn adalah: pertama, himpunan semesta digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Kedua, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Yang ketiga adalah setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Nah, masih ingat contoh himpunan yang kita bahas di awal?
Misalkan, kita ingin menggambar diagram Venn dari kumpulan hewan berkaki 4. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan anggota semesta. Dalam kasus ini, kita menggunakan S adalah kelompok hewan yang ada di video ini. Kemudian yang kedua, menentukan himpunan yang dibicarakan. Dalam kasus ini, himpunan E, yaitu hewan berkaki 4. Nah, selanjutnya kita tinggal menggambar diagram Venn-nya. Pertama, kita gambar persegi panjang, kemudian di pojoknya diisi huruf S besar. Kemudian, gambar lingkaran di tengah-tengah persegi panjang dan diberi nama himpunan yang diketahui, yaitu E. Kemudian kita masukkan anggota-anggota yang sesuai ke E, sedangkan anggota yang bukan termasuk himpunan E dimasukkan di persegi panjang atau dituliskan di persegi panjang di luar lingkaran. Contoh lain, diketahui semestanya adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Kemudian, P adalah himpunan yang beranggotakan X sedemikian hingga X adalah bilangan ganjil. Sedangkan Q adalah himpunan yang beranggotakan X di mana X adalah bilangan prima. Nah, untuk soal ini, jika kita ingin menggambar diagram Venn-nya, pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan anggotanya terlebih dahulu. Karena S adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10, maka anggota S adalah 1, 2, 3, hingga 9. Kemudian karena P adalah bilangan ganjil yang merupakan di bawah semesta S, maka yang termasuk bilangan ganjil di antara semesta S adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan Q adalah bilangan prima dan yang termasuk dengan anggota Q pada S adalah 2, 3, 5, 7. Nah, kita lihat ada anggota yang sama pada elemen P dan Q, yaitu 3, 5, dan 7. Nah, nanti penulisan elemen-elemen ini diletakkan di antara dua potongan lingkaran. Perhatikan gambar. Diagram Venn, himpunan P digambarkan seperti ini, sedangkan diagram Venn, himpunan Q digambarkan seperti ini. Jika digabung, gambarnya akan seperti ini. Perhatikan, bilangan-bilangan yang sama ditulis di antara dua lingkaran. Sisanya di luar irisan kedua lingkaran, dan anggota yang tidak termasuk anggota P dan Q ditulis di luar lingkaran. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan P merupakan himpunan bagian dari Q. Ditulis P himpunan bagian dari Q. Syarat dari himpunan bagian adalah setiap anggota P merupakan anggota Q. Himpunan P bukan merupakan bagian dari Q, ditulis P bukan himpunan bagian Q jika ada anggota P yang bukan merupakan anggota Q. Nah, contohnya seperti ini. Ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan himpunan B terdiri dari 1, 3, 4, dan himpunan C terdiri dari 0, 1, 3. Jika kita perhatikan antara himpunan A dan B, pada himpunan B, semua anggotanya yaitu 1, 3, 4 adalah juga merupakan anggota dari A. Jadi, B adalah himpunan bagian dari A. Sedangkan jika kita bandingkan antara A dan C, ada anggota C yang bukan merupakan anggota A, yaitu 0. Maka C bukan himpunan bagian dari A. Jadi jelas ya, jika satu himpunan itu anggotanya semua ada di himpunan yang satunya lagi, maka itu termasuk himpunan bagiannya. Contoh soal, diketahui himpunan A terdiri dari A, B, C, D. Tuliskan semua himpunan bagian dari A dan tentukan banyak himpunan bagian A. Nah, himpunan bagian dari A kita bisa uraikan seperti berikut ini. Pertama, yang mempunyai 0 anggota, ada 1 yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua jenis himpunan. Kemudian ada himpunan yang memiliki 1 anggota, yaitu ada 4, yaitu himpunan yang anggotanya A saja, himpunan yang anggotanya B saja, himpunan yang anggotanya C saja, dan himpunan yang anggotanya D saja. Ada himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota, yaitu ada sebanyak 6. Misalkan himpunan yang terdiri dari A dan B saja, himpunan yang terdiri dari A dan C, himpunan yang terdiri dari hanya A dan D saja, B dan C saja, B dan D saja, C dan D saja. Kemudian ada himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota,
yaitu ada 4, yaitu himpunan yang terdiri dari A, B, dan C, A, B, dan D, A, C, dan D, dan B, C, dan D. Kemudian ada himpunan bagian dari A yang memiliki 4 anggota, yaitu 1, yaitu A, B, C, dan D. Nah, banyaknya himpunan bagian dari A ada 16. Kita bisa hitung saja dari himpunan kosong ada 1, kemudian yang memiliki anggota ada 4, yang memiliki 2 anggota ada 6, yang memiliki 3 anggota ada 4, yang memiliki 4 anggota ada 1, totalnya 16. Nah, kita juga bisa menggunakan cara lain, misalkan dengan rumus banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat kardinalitas A, yaitu karena kardinalitasnya 4, jumlah elemennya 4, maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke, segitu pertemuan untuk hari ini. Terima kasih banyak.